Ya, belum selesai pra-peradilan kedua, Rosuryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga. Ya, langkah ini dilakukan untuk menguji dasar penetapan status tersangka Roy. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga untuk mensomasi Polda Metro Jaya secara parsial tentang pasal-pasal penetapan tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji alat bukti permulaan yang menjadi fokus dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permohonan pra-peradilan diajukan secara terpisah untuk setiap pasal yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra-peradilan, mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Sementara menurut pihak Roy Suryo, diketahui semua saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ijazah Jokowi. Tidak ada saksi yang bisa menjelaskan dugaan pidana kaitannya pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan perkara Dr. Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Ya, dalam sidang ketiga ini, Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan pihak terdakwa. Ya, dalam persidangan, Jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Menurut Jaksa, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHP. Jaksa juga menilai sejumlah keberatan yang diajukan pihak terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara. Usai mendengarkan tanggapan Jaksa, majelis hakim menunda persidangan dan akan membacakan putusan sela pada sidang berikutnya. Melalui putusan tersebut, hakim akan menentukan apakah eksepsi terdakwa diterima atau ditolak. Apabila ditolak, persidangan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga dan itu jantungnya. Ya, sidang pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, agenda ini menjadi tahapan akhir sebelum Hakim Tunggal membacakan putusan pada 20 Juli mendatang. Ya, pemirsa, sidang peradilan Roy Suryo resmi memasuki tahap akhir dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Seluruh rangkaian persidangan telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembacaan permohonan
jawaban dari Polda Metro Jaya, replik, duplik, pemeriksaan saksi ahli hingga pembuktian surat. Kesimpulan yang diserahkan hari ini merupakan rangkuman seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Roysuryo berharap hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak dan pra-peradilan kedua yang diajukan olehnya dapat dikabulkan. Dan tentu kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil membuat yang namanya penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra peradilan yang kedua ini, yaitu pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Karena dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada hakim tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya. Ya, bisa Polri hari ini akan melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung. Ya, pelimpahan tersebut merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri X Jampitsus. Polri hari ini akan melimpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU PT Asabri, termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung. Barang bukti tersebut merupakan temuan penyidik Polri di 12 lokasi, satu diantaranya rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Diketahui 3 kasus dugaan korupsi tersebut terkait batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. 3 kasus itu sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya di Polda Metro Jaya. Ya, Selena Yahya, silakan dengan informasinya. Ya, Togi dan juga Syafa, dapat kami informasikan untuk Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya untuk hari ini memang akan melimpahkan kasus Don Rito ke Kejaksaan Agung di kemungkinan di siang hari nanti, dan pelimpahan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana kasus pencucian uang yang menjerat Don Rito. Dan selain tersangka, nantinya penyidik juga akan melimpahkan barang bukti sejumlah uang dan juga emas yang saat ini masih berada di Polda Metro Jaya, yang kemudian akan diberikan ke Kejaksaan Agung begitu. Dan kemudian beberapa sejumlah uang ini dan juga sejumlah emas ini akan diberikan langsung ke Kejaksaan Agung dan akan ditangani oleh Kejagung. Dan dengan demikian memang pelimpahan yang diberikan dari Polda Metro Jaya menuju ke Kejaksaan Agung otomatis nantinya untuk penanganannya akan dilanjutkan dan juga penyelidikannya akan dilanjutkan oleh pihak dari Kejagung tersebut. Demikian info yang kami dapatkan, Togi dan juga Syafa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Selena Yahya atas informasinya. Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali.